Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahara Nur Ramadhani dengan NIM 12311029 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 di kampus IAIN Pontianak. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen dan pengelolaan pembelajaran. Harapan dari saya, semoga penjelasan yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, baiklah teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan oleh saudara perbedaan antara model pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran sebagai berikut dan berikan contohnya. Baiklah, jawaban dari saya yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini merupakan cara pandang atau sudut pandang dasar guru terhadap proses belajar mengajar. Pendekatan ini menjadi landasan atau filosofis bagaimana pembelajaran seharusnya itu berlangsung. Pendekatan ini bersifat umum dan masih abstrak karena belum menggambarkan langkah-langkah. Nah, pembelajaran secara langsung, contohnya ini pendekatan yang berpusat pada anak, yang dimana guru ini memandang anak sebagai subjek aktif dalam belajar. Nah, dalam pendekatan ini anak diberi kesempatan untuk bereksplorasi, bertanya, dan mencoba sendiri. Sedangkan guru ini berperan sebagai pendamping anak. Selanjutnya, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini merupakan kerangka atau pola pembelajaran yang sistematis yang disusun berdasarkan pendekatan tertentu. Model pembelajaran ini sudah menggambarkan alur pembelajaran dari awal hingga akhir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Nah, model ini menjadi pedoman guru dalam mengelola kegiatan belajar di kelas. Contohnya tuh ada model pembelajaran sentra di PIAUD. Nah, model ini berangkat dari pendekatan yang berpusat pada anak, yang dimana anak ini belajar melalui berbagai sentra seperti ada sentra balok, sentra seni. Nah, setiap sentra ini memiliki kegiatan yang terstruktur dan disesuaikan dengan perkembangan anak. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajarannya ini dapat tercapai. Metode ini berada di bawah model pembelajaran dan lebih bersifat praktis. Nah, dalam satu model pembelajaran, guru dapat menggunakan beberapa metode sekaligus. Contohnya, ada metode bercerita. Nah, dalam pembelajaran PAUD, guru itu kan pasti ada menggunakan metode bercerita untuk mengenalkan nilai moral atau mengenalkan panca indera kepada anak melalui cerita yang sederhana dan semenarik mungkin. Yang terakhir, teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini merupakan cara paling spesifik dan konkret yang dilakukan guru saat menerapkan metode pembelajaran di dalam kelas.
teknik ini berhubungan langsung dengan tindakan guru secara langsung. Nah, sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Contohnya saat menggunakan metode bercerita, guru ini menerapkan teknik mengubah intonasi suara menggunakan boneka tangan atau menunjukkan gambar agar anak ini lebih tertarik dan fokus mendengarkan cerita tersebut. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan 3 dari 6 prinsip pengelolaan pembelajaran dengan memberikan contoh pembelajaran pada anak usia dini. Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bunda. Soalnya sangat bagus. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada anak, yang artinya pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan kemampuan dan tahap perkembangan anak. Anak tidak hanya menjadi pendengar tetapi terlihat aktif dalam kegiatan belajar. Kita sebagai guru ini berperan sebagai pendamping dan fasilitator. Contohnya saat pembelajaran mengenal panca indera. Nah, guru tidak hanya menjelaskan fungsi mata, telinga, dan hidung, tetapi guru mengajak anak melihat gambar, menyentuh benda, mendengarkan suara, dan menyebutkan pengalaman mereka sendiri. Nah, dengan begitu, anak belajar melalui aktivitas yang menyenangkan dan sesuai dengan dunianya. Yang kedua, ada prinsip belajar sambil bermain. Pada anak usia dini ini, bermain merupakan cara utama anak belajar. Nah, oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang harus dikemas dalam bentuk permainan agar anak tidak merasa tertekan atau bosan. Contohnya, saat mengenal warna dan bentuk, guru ini dapat mengajak anak bermain menyusun balok, warna, atau mencocokkan gambar. Tanpa kita sadari, melalui permainan itu anak itu bisa belajar mengenal warna, bentuk, melatih motorik halus, serta belajar bekerja sama dengan teman-temannya. Prinsip yang ketiga adalah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna ini dikatakan jika anak memahami dan merasakan manfaat dari apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Suasana belajarnya ini juga harus nyaman, aman, dan penuh kasih sayang dari orang-orang terdekat atau dari kita guru. Contohnya itu ketika guru mengajarkan cara menjaga kebersihan diri. Nah, seperti mencuci tangan, guru ini dapat mempraktikkan langsung bersama anak-anaknya sebelum makan, sehingga pembelajaran ini terasa nyata dan mudah diingat. Nah, dari ketiga prinsip tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran pada anak usia dini ini harus menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Nah, menggunakan bermain serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Oke, baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 3. Jelaskan oleh saudara urgensi pengelolaan pembelajaran jika dikaitkan dengan tujuan dan fungsi manajemen kelas. Baiklah, sebelumnya terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat-sangat menarik. Pengelolaan pembelajaran ini menjadi penting karena tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal tanpa adanya pengaturan kelas yang baik. Nah, tujuan pembelajaran pada dasarnya untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, dalam konteks ini, manajemen kelas berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Jika kelas tidak dikelola dengan baik, maka suasana belajar ini menjadi tidak tertib. Anak ini juga
fokus dan tujuan pembelajarannya pun sulit kita capai. Nah, dari sisi fungsi manajemen kelas, pengelolaan pembelajaran ini berperan dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, pada fungsi perencanaan, guru mengatur tujuan pembelajaran, memberikan materi, metode, media, serta pengaturan ruang kelas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perencanaan yang matang ini bisa membantu guru mengarahkan kegiatan belajar agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapainya. Tanpa perencanaan yang baik, pembelajaran ini akan berjalan tidak terarah dan kurang efektif. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Nah, pengelolaan pembelajaran ini membantu guru mengatur interaksi antara guru dan peserta didik. Guru ini mengelola waktu, aktivitas belajar, dan perilaku anak di dalam kelas. Nah, dengan manajemen kelas yang baik, anak ini dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib, aktif, dan antusias. Hal ini sangat penting agar fungsi pembelajaran sebagai proses pengembangan potensi anak dapat berjalan secara optimal. Nah, pada fungsi pengendalian atau evaluasi, pengelolaan pembelajaran membantu guru memantau jalannya pembelajaran dan perilaku peserta didik. Nah, guru ini menilai apakah tujuan pembelajaran pada peserta didik ini telah tercapai, serta mengidentifikasi kendala yang muncul di dalam kelas. Nah, melalui pengendalian yang baik, guru dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi pembelajaran agar lebih efektif ke depannya. Baiklah, mungkin hanya itu saja jawaban yang dapat saya paparkan. Dan jangan lupa untuk teman-teman komen di bawah ini, terutama untuk besti-besti saya Awalia Muharami, Isminaina Mutmainah, dan Reka Desianda Stunami. Jangan lupa ya komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.